Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mutia, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Rihanna Reza Sandi, kelas 84. Hari ini saya akan mempresentasikan rangkuman bab 5. A. Unsur. 1. Berkenalan dengan unsur. Unsur adalah bagian terkecil dari suatu zat. Semua zat, terlihat ataupun tidak terlihat, terdiri atas satu unsur. Zat juga dapat terdiri dari beberapa unsur. Bentuknya dapat berupa senyawa atau campuran. Ilmuwan perlu memiliki kesepakatan terhadap penyebutan unsur tersebut agar mudah dimengerti dimanapun unsur itu berada. IUPAC atau International Union of Applied and Applied Chemistry adalah organisasi yang memastikan bahasa universal ini diwujudkan dalam mengenal unsur-unsur di seluruh dunia. Sebelum diatur oleh IUPAC, menyebut unsur-unsur tersebut dengan bahasa daerah masing-masing. Berikut ilustrasinya. Apakah sudah dilihat? Kalau gitu, mari kita lanjutkan. Setiap unsur diberi nama dan simbol untuk membedakan antara satu unsur dengan unsur lainnya. Simbol unsur terdiri atas paling banyak 2 huruf. Berikut beberapa contoh nama dan simbol unsur. Apakah sudah dilihat? Mari kita lanjutkan kembali. A. Sifat-sifat unsur dan logam. Unsur logam. Sifat fisik unsur logam sangatlah unik. Di satu sisi, ia dikenal sebagai zat yang sangat kuat dan keras. Namun, logam juga mudah ditempa dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Ini yang menyebabkan unsur logam banyak yang digunakan manusia. Dalam unsur logam, terdapat atom-atom penyusunnya. Atom-atom ini tersusun dengan rapat. Dikarenakan hampir semua unsur logam berwujud padat, maka sifat unsur logam juga sama dengan zat berwujud padat. Sifat lain yang dimiliki unsur logam adalah memiliki kemampuan menghantarkan listrik yang baik. Oleh karena sifat penghantar listrik inilah, unsur logam sering dimanfaatkan untuk alat-alat industri yang berhubungan dengan listrik. Unsur logam secara umum dapat dibedakan dari unsur non-logam karena terlihat mengkilap. Kilapan permukaan logam berasal dari pantulan cahaya yang diserap oleh partikel dalam atom yang disebut elektron. Berikut gambar beberapa unsur logam. Mari kita lanjutkan. B. Sifat-sifat unsur non-logam. Sifat-sifat unsur non-logam merupakan kebalikan dari sifat-sifat unsur logam. Jumlah unsur logam yang ditemukan dan dikenali di alam semesta ini hanya 17 unsur, yang terdiri atas 11 unsur non-logam reaktif dan 6 unsur dari golongan gas mulia. Berikut tabel yang menunjukkan wujud unsur non-logam pada sebelumnya. 2. Ada unsur, ada atom. Dari masa ke masa, teori yang menjelaskan tentang atom terus berkembang. Hadirnya satu pemahaman melengkapi atau bahkan mengoreksi teori sebelumnya. Pada atom terdapat 3 subpartikel, yaitu proton, neutron, dan elektron. Proton dan neutron membentuk inti atom, sedangkan elektron bergerak dalam lintasan membentuk awan elektron. Proton bermuatan positif, neutron bermuatan netral, sedangkan elektron bermuatan negatif. Setiap atom memiliki jumlah proton dan elektron yang sama, sehingga muatannya selalu netral. 3. Mengintip tabel periodik unsur. Sebelum kita mulai, kalian bisa lihat di sini dulu ada tabelnya. Oke, jika sudah dilihat, mari saya jelaskan apa itu tabel periodik unsur. Tabel periodik unsur adalah tabel yang memuat seluruh unsur yang telah ditemukan di alam semesta, baik unsur alami maupun unsur buatan. Tabel periodik yang digunakan saat ini diinisiasi oleh Dmitri Mendeleev, seorang ilmuwan medio abad ke-19. Tabel periodik kemudian menjadi tanggung jawab IUPAC dan diperbarui sepanjang waktu. B. Senyawa. Molekul dalam senyawa. Molekul terdiri atas 2 atom atau lebih yang saling berikatan. Ikatan antar atom yang membentuk molekul dapat merupakan ikatan kovalen atau ikatan ionik. Bisa dilihat gambar di sini. Gambar tersebut menunjukkan ikatan yang terjadi antara atom hidrogen dan oksigen. Berdasarkan atom penyusunnya, molekul dibagi menjadi 2, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur adalah molekul yang atom penyusunnya berasal dari unsur yang sama. Sebaliknya, molekul senyawa adalah molekul yang atom penyusunnya berasal dari unsur yang berbeda. Dan beginilah contoh beberapa molekul unsur yang model molekul
unsur dan model beberapa molekul senyawa. Kita lanjutkan. A. Senyawa di sekitar kita. Berdasarkan komponen penyusunnya, senyawa dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik dibangun oleh atom karbon dan hidrogen sebagai penyusun utamanya. Adapun senyawa anorganik dibangun oleh atom-atom unsur logam yang berikatan dengan atom logam lainnya atau dengan atom non-logam. Berikut adalah contoh senyawa-senyawa yang ada di sekitar. 1. Air. Air merupakan zat yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan setiap makhluk hidup di bumi. Banyak ilmuwan berpendapat bahwa air adalah zat esensial penunjang kehidupan. 2. Gula. Gula merupakan salah satu senyawa yang mudah ditemui di sekitar. Gula dapat dibuat dari beberapa sumber, misalnya dari tebu, nira, atau enau, dan kelapa. 3. Garam dapur. Ada berbagai jenis garam, bergantung pada penyusunnya. Garam dapur adalah garam yang paling sering dimanfaatkan di rumah, berupa garam yang disusun oleh unsur logam natrium dan unsur non-logam klor membentuk senyawa NaCl. 4. Vitamin D. Vitamin D mempunyai nama lain calciferol. Vitamin D merupakan senyawa dengan atom C, H, dan O sebagai penyusunnya. Calciferol berperan dalam menjaga struktur tulang dan gigi, karena ia dapat membantu penyerapan kalsium dari berbagai sumber sehingga dapat dimanfaatkan tubuh. 5. Magnesium hidroksida. Magnesium hidroksida adalah senyawa dalam antasida yang digunakan sebagai obat pereda sakit lambung. Senyawa ini bekerja efektif menurunkan jumlah asam lambung yang terbentuk saat gangguan pencernaan terjadi. C. Campuran. 1. Apakah campuran itu? Campuran terdiri atas dua atau lebih zat dan tidak membentuk zat baru. Ini perbedaan antara campuran dan senyawa. Meski secara fisik terlihat berbeda dengan zat penyusunnya, tapi campuran dapat dipisahkan kembali menjadi zat-zat penyusun dengan metode yang tepat, tanpa harus melakukan perubahan kimia kepada campuran tersebut. Sifat campuran sama dengan sifat zat-zat pembentuknya. Campuran dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu dengan sifat fisiknya, yaitu larutan, suspensi, dan koloid. A. Larutan. Larutan merupakan jenis campuran yang paling mudah dikenali. Larutan terbentuk dari zat yang dilarutkan ke dalam zat pelarutnya. Larutan tidak hanya terbentuk dari zat padat yang dilarutkan dalam zat cair. Larutan juga dapat dibentuk dengan melarutkan zat cair ke dalam zat cair atau zat gas ke dalam zat cair. Zat pelarut bukan hanya air. Berikut tabel yang menunjukkan contoh larutan, zat pelarut, dan pasangan zat terlarutnya. B. Suspensi. Contoh suspensi adalah beberapa jenis obat-obatan dan campuran. Suspensi dapat dipisahkan dengan metode penyaringan sederhana. C. Koloid. Campuran koloid merupakan jenis campuran di antara larutan dan suspensi. Meski memiliki sifat yang hampir mirip dengan suspensi, saat campuran koloid tidak didiamkan, kemampuannya menahan zat terlarut relatif lebih lama dibandingkan suspensi. Berikut tabel yang menunjukkan contoh koloid berdasarkan tipe-tipenya. 2. Memisahkan campuran. Pemisahan campuran dilakukan untuk berbagai tujuan. Beberapa di antaranya adalah untuk memurnikan suatu zat, menghilangkan endapan yang mengganggu, memisahkan zat agar dapat dimanfaatkan kembali, dan sebagainya. A. Pemisahan campuran pada partikel tidak larut. Beberapa metode pemisahan dijelaskan sebagai berikut. 1. Dekantasi. Metode dekantasi dilakukan untuk memisahkan suspensi. Suspensi dibiarkan cukup lama sehingga sebagian besar sedimen atau endapan terkumpul di dasar wadah. 2. Pengayakan dan penyaringan. Pengayakan adalah metode pemisahan sangat sederhana yang dilakukan tanpa perlu menggunakan alat-alat yang sulit didapat. Tujuannya adalah untuk memisahkan partikel dari partikel kecil dari partikel yang lebih besar. Lubang pada ayakan diatur sesuai kebutuhan pemisahan. 3. Sentrifugasi. Metode sentrifugasi menggunakan gerakan partikel dalam proses pemisahannya. Contohnya adalah proses pengeringan baju. Dengan pemutaran yang sangat cepat, partikel air yang terserap dalam pakaian basah akan terpisah dan mengalir melalui lubang-lubang di dinding tabung, kemudian mengalir keluar mesin cuci melalui pipa atau selang. 4. Pemisahan magnetis. Magnet dapat mengangkat besi atau baja. Magnet tidak berfungsi pada plastik, kaca, kertas, atau karton. Karenanya, magnet menjadi cara termudah untuk memisahkan besi dan baja dari bahan non-magnet. B. Pemisahan campuran pada partikel larut. Beberapa metode pemisahan dijelaskan sebagai berikut. 1. Evaporasi dan kristalisasi. Mendidihkan larutan mempercepat proses penguapan. Prinsip inilah yang digunakan pada metode evaporasi dan kristalisasi. Salah satu
pemanfaatan metode ini adalah pada proses pengolahan garam dan air laut. 2. Distilasi atau penyulingan. Pelarut yang menguap didinginkan dan dikondensasikan kembali menjadi cairan, kemudian dikumpulkan. Cairan ini dikenal dengan nama distilat. Seperti dalam penguapan, zat yang tersisa di wadah aslinya dikenal sebagai residu. 3. Kromatografi. Kromatografi adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan warna pada tinta, warna makanan dan campuran warna lainnya. Media yang digunakan berupa kertas minyak atau kertas hari, berisi bercak campuran yang ditempatkan di kotak. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.